Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, segala puji hanya milik Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kembali Allah mudahkan kita untuk bisa berada di tempat yang mulia ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita sekalian, dan semoga Allah melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Al-Adabul Mufrad, suatu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan adab, akhlak, perangai, perilaku yang dicontohkan oleh syariat yang mulia ini dari Nabi yang mulia alaihi wasallam ataupun athar dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita masuk bab ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Bab penjelasan seorang laki-laki atau seorang suami itu adalah pemimpin pada keluarganya. Ya, ini mereka lah pemimpin, mereka yang mengatur, mereka yang menetapkan, mereka yang memutuskan, dan mereka yang bertanggung jawab serta akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka pimpin nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bab ini dimaksudkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai seorang pemimpin, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus menjadi sikap berkaitan dengan orang-orang yang dipimpinnya berdasarkan apa yang menjadi petunjuk Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Dibawakan di sini hadis An Abi Sulaiman Malik ibn Huwairith, dari Abi Sulaiman Malik ibn Huwairith. Dia mengatakan, Ataina Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mendatangi Nabi yang mulia alaihi wasallam. Wa nahnu syababatun mutaqarribun. Dan kami ketika itu anak-anak muda yang sebaya. Jadi Malik bin Huwairith bersama sahabat-sahabat yang lainnya berasal dari luar kota Madinah, ya, mendatangi Nabi SAW dengan teman-teman sebayanya, dan ketika itu mereka seumur anak-anak muda, ya. Fa aqamna indahu 20 lailah. Maka kami pun diam, menetap di sisi Rasulullah SAW selama 20 hari, ya, di kota Madinah. Fadhanna anna ishtahaina ahlina. Kemudian nampak Rasulullah SAW melihat kami ini
sudah merindukan keluarga kami. Jadi mereka walaupun mereka anak muda tapi sudah memiliki keluarga. Ya. Fas'alana amman tarakana fi ahlina. Maka Nabi SAW bertanya kepada kami tentang orang-orang dari keluarga kami yang kami tinggalkan untuk kami bertemu Nabi dan belajar agama ini. Fa akhbarnah, maka kami kabarkan keluarga kami seperti ini dan itu. Wa kana rafiqan rahiman. Nabi itu orang yang sangat lembut dan penyayang sekali. Lembut dan penyayang sekali. Ya. Faqal, kemudian Nabi SAW bersabda, irji'u ila ahlikum. Setelah 20 hari ini, kata Nabi, pulanglah kalian, temui keluarga-keluarga kalian. Fa'allimuhum, ajarkan mereka. Wamuruhum, perintahkan mereka. Wasallu kama ra'aitumuni usolli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana tata caraku salat. Fa idza hadaratis shalah, dan kalau waktu salat datang tiba, falyu'adzin lakum ahadukum, maka salah seorang di antara kalian hendaklah mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan yang jadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Ini karena mereka sepantar, ilmu juga sama, hafalan sama, belajar sama Nabi sama 20 hari, maka penentuan selanjutnya adalah dengan umur, ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sekalian banyak sekali, wabil khusus bab yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang apa yang menjadi kewajiban, keharusan bagi kepala rumah tangga, seorang bapak, seorang ayah di dalam keluarganya. Di antara pelajaran dari hadis ini perkataan Malik bin Huwairits, ataina nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kami mendatangi Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ini dalil petunjuk bagi kita sekalian keutamaan dari penuntut ilmu, di mana dari dahulu para sahabat Nabi SAW biasa mereka menuntut ilmu, belajar kepada Nabi yang mulia alaihi wasallam langsung. Mereka dari luar kota, dari berbagai macam suku, ya, di antara mereka banyak yang datang ke kota Madinah, menetap beberapa hari, sekian hari, kemudian balik lagi belajar kepada Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi. Maka ini petunjuk bagi kita sekalian akan pentingnya menuntut ilmu itu, di mana itu adalah merupakan akhlak, perilaku yang dikerjakan oleh orang-orang soleh terdahulu, yaitu menuntut ilmu. Kemudian kata Malik bin Huwairits, wa nahnu syababatun mutakharribun, dan kami anak-anak muda yang sebaya. Ini dalil menunjukkan kepada kita sekalian keutamaan menuntut ilmu di usia muda. Keutamaan menuntut ilmu di usia muda. Ya. Dulu para sahabat di antara yang terbanyak orang-orang yang ada di sisi di hadapan Nabi itu anak-anak muda. Semacam Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Malik bin Huwairits, Sa'ad bin Mu'adz, Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain para sahabat itu kebanyakan mereka anak-anak muda. Dan ini menunjukkan kepada kita sekalian pentingnya anak-anak muda untuk Islam dan kaum muslimin. Keberadaan mereka sangat penting sekali untuk kemajuan dari Islam dan kaum muslimin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan, memperjuangkan agama ini, di mana beliau itu dikelilingi oleh anak-anak muda. Beliau dikelilingi oleh anak muda. Ada orang tuanya ada, tapi yang lebih dominan dan banyak adalah anak-anak muda. Melalui tangan-tangan mereka lah Islam ini
maju, Islam ini jaya, Allah muliakan. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pentingnya anak-anak muda untuk didekatkan kepada Islam, didekatkan kepada agamanya, bukan dijauhkan seperti yang diinginkan oleh orang-orang kafirin dan musyrikin. Ya, karena mereka lah yang menjadi ujung tombak yang akan memajukan Islam dan kaum muslimin. Di tangan mereka lah Islam dan kaum muslimin akan maju. Ketika suatu generasi di mana anak-anak mudanya, anak-anak yang mundur ke belakang dalam agamanya, maka pasti generasi itu adalah generasi yang rusak, generasi yang banyak keburukannya, generasi yang jauh dari kemajuan peradaban, kemajuan agama. Kalau anak-anak mudanya rusak, ya, maka lihat, wa nahnu syababah, kami ini anak-anak muda, ya. Kemudian kata Malik bin Huwairits, mutaqarribun, sepantaran sebaya. Ini petunjuk buat kita sekalian, bahwasanya sebayanya seseorang dengan temannya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, ini lebih merekatkan, lebih mendekatkan, lebih mendatangkan keakraban. Seperti itu. Itu Malik bin Huwairits. Mereka safar bersama-sama dengan orang-orang yang sebaya dengannya, dengan orang yang sebaya dengannya. Ini menunjukkan umur yang sebaya akan lebih mendekatkan, lebih mengakrabkan, dan seterusnya, seperti Malik bin Huwairits dan teman-temannya ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kata Malik bin Huwairits, faqamna indahu 20 lailah, kami menetap 20 malam di sisi Nabi SAW. Ya, ini dalil kata para ulama disyariatkannya belajar dengan menetap di satu tempat dengan suatu guru atau berguru, seperti pesantren modelnya. Pesantren, ya, khusus belajar agama, netap di sana. Menghafal Quran, netap di sana. Nah, para sahabat pun dahulu walaupun tidak diatur sedemikian rupa, ya, mereka mendatangi Nabi, menetap beberapa malam, beberapa puluh malam, belajar, ya, mengkonsentrasi, fokus untuk belajar. Abu Hurairah misalnya contohnya, fokus belajar, ya, di masjid, menemani Nabi yang mulia alaihi wasallam, ya, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya dari sahabat yang lain, Anas bin Malik, ya, Abu Sa'id Al-Khudri, dan lain-lain dari para sahabat menemani Nabi yang mulia SAW, tinggal di sisi Nabi SAW, belajar, menyerap ilmu dari beliau. Maka ini dalil disyariatkannya untuk menetap atau berdiam diri, fokus dalam satu ilmu yang dipelajari di dalam agama ini, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Malik bin Huwairits, fadhanna anna ishtahaina ahlina, dan Nabi sudah melihat bahwasanya kami ini sudah merindukan keluarga kami. Ini dalil petunjuk bagi seorang guru, bagi seorang ustadz, ya, pimpinan pondok atau yang lainnya, hendaklah memiliki perhatian pada murid-muridnya, santri-santrinya, termasuk perhatian dalam masalah sosial mereka, kerinduan mereka kepada keluarganya, pada keluarga yang mereka tinggalkan. Ini harus diberikan haknya, harus diberikan haknya. Ya, anak-anak ini sudah kangen keluarganya, maka izinkan mereka pulang menjenguk keluarganya. Ya, ada sebagian pondok, sebagian santren itu melarang anak-anak itu untuk pulang. Mereka rindu keluarganya, larang, ya, dengan alasan belajar dan seterusnya. Ini kurang tepat. Harus diberikan waktu, harus diberikan ruang bagi mereka untuk bertemu keluarganya, dan ini akan menambah semangat dan menopang, ya, keinginan, ya, antusias mereka untuk belajar, untuk menuntut ilmu.
Ya. Dan inilah seorang manusia di mana Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita, mereka itu punya perasaan, mereka itu punya rasa, mereka mereka tidak seperti robot, ya, yang kita pekerjakan, yang kita suruh, yang kita atur mereka begini dan begitu, tapi mereka juga punya perasaan yang harus kita perhatikan. Dan di dalam agama kita ini kita diperintahkan untuk memberikan masing-masing itu hak sesuai dengan porsinya. Orang-orang ini belajar, orang-orang ini menuntut ilmu, tapi ketika mereka terlihat merindukan keluarganya, Nabi berikan porsi keluarga itu. Nabi berikan porsi keluarga itu. Ya. Nabi berikan perhatian mereka akan keluarga mereka. Inilah Nabi kita yang mulia alaihi wasallam dalam mendidik. Inilah Nabi kita yang mulia alaihi wasallam dalam membimbing umatnya. Penuh dengan perhatian dari segala sisi. Dari sisi-sisi apa yang ada pada manusia. Dari akal mereka, pikiran mereka, kesehatan mereka, kehidupan sosial mereka, keluarga mereka, diperhatikan oleh Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi. Ya. Makanya Nabi SAW adalah orang yang paling berhasil mendidik manusia. Paling berhasil Nabi SAW. Ya. Dan keberhasilan beliau alaihi wasallam itu mendidik tidak dengan kediktatoran, tidak mendidik dengan memaksakan dan seterusnya, tapi lihat, inilah mendidiknya Nabi SAW, memberikan masing-masing haknya, porsinya, bagiannya. Ya. Kemudian kata Malik bin Huwairis, fasa'alana amman tarakana fi ahlina. Nabi bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Nah ini dalil bagi seorang ustadz, guru, ya, hendaklah memiliki hubungan dengan muridnya, bertanya tentang keadaan mereka, bagaimana keluarganya, seperti itu. Ini akan lebih membukakan hati dari murid-muridnya untuk bisa menerima apa yang dinasehatkan oleh gurunya. Karena dengan perhatian seperti ini, ya, sedikit banyaknya akan melunakkan hati. Ya, fa akhbarnah, maka kami pun kabarkan tentang keluarga kami. Wa kana rafiqan rahima, adalah Nabi SAW orang yang lembut dan sangat penyayang. Kata para ulama, perkataan Malik bin Huwairis, Nabi lembut dan sangat penyayang. Fihi anal itmi'nan anil ahwali ijtimaiyah min ar-rifqi war rahmah. Ini dalil ketenangan seseorang ya akan kehidupan sosialnya, masyarakatannya, dengan keluarganya. Ini termasuk bagian dari kelembutan dan kasih sayang. Termasuk bagian dari kelembutan dan kasih sayang. Jadi perhatian kita kepada keluarga, perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, mengkhawatirkan mereka, ya, memenuhi kebutuhan mereka. Ini termasuk bagian dari kelembutan dan kasih sayang yang diajarkan oleh Islam. Nabi yang mulia alaihi wasallam ketika melihat Malik bin Huwairis dan teman-temannya resah, kelihatan rindu sama keluarganya. Tentunya keluarganya pun demikian, merindukan mereka, Malik bin Huwairis dan teman-temannya yang sedang belajar bersama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, maka Nabi SAW pun memberikan perhatian kepada Malik bin Huwairis, kepada keluarganya, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, ya. Dan ini kata para ulama bagian dari kelembutan dan kasih sayang, ya, mengurus, memenuhi kebutuhan, merawat, melindungi, ya, menjaga ketenangan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka-mereka yang di bawah tanggung jawab kita. Ini bagian dari kelembutan dan kasih sayang, bagian dari akhlak kelembutan dan kasih sayang. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang mengatasnamakan, memperjuangkan agama, mendakwahkan agama, kemudian menyia-nyiakan keluarganya,
menyia-nyiakan anak istrinya, tidak menafkahi mereka, ya, melalaikan mereka, mengabaikan mereka, maka ini bukan yang diajarkan oleh Islam. Ini bukan akhlak kelembutan dan kasih sayang. Dan yang seperti ini bukan apa yang diajarkan oleh Islam. Ya, Nabi SAW orang yang paling berdakwah. Nabi SAW orang yang paling berjuang untuk agama ini. Begitu juga dengan para sahabatnya, yang paling antusias dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam kebaikan. Tapi lihat, ketika mereka harus memenuhi kebutuhan keluarga, mereka tidak pernah menyia-nyiakannya dan memberikan perhatian besar akannya. Dan inilah kelembutan itu, dan inilah kasih sayang itu yang diajarkan oleh agama kita yang mulia. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW bersabda kepada Malik bin Huwairis dan teman-temannya, irji'u ila ahlikum, pulanglah kalian ke rumah kalian, kepada keluarga kalian, fa'allimuhum, ajarkan mereka. Inilah yang dimaksud dari bab ini. Nabi perintahkan Malik bin Huwairis dan teman-temannya untuk pulang dan mengajarkan keluarganya. Ini diantara bentuk akhlak tanggung jawab dari seorang kepala rumah tangga, seorang bapak, seorang ayah, adalah mengajarkan keluarganya. Mengajarkan keluarganya akan kebaikan. Lihat, Nabi perintahkan kepada Malik bin Huwairis dan teman-temannya, allimuhum, ajarkan keluarga kalian. Maka kewajiban seorang bapak, kewajiban kepala rumah tangga diantaranya mengajarkan anak-anaknya kebaikan, mengajarkan agama kepada anak-anaknya, kepada istrinya, ajarkan mereka, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan secara umum, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka yang lebih khusus dari pengajaran yang harus diajarkan oleh seorang bapak adalah din, agama. Harus diperhatikan agama orang-orang yang ada di bawah kita. Istri kita bagaimana keagamaannya, anak-anak kita bagaimana keagamaannya, apa yang mereka sudah sampai mana keagamaan mereka di dalam menjalani agama ini. Yang tentunya ini juga isyarat bagi seorang kepala rumah tangga, bagi seorang bapak untuk membekali diri dengan ilmu. Gimana bisa mengajari anak-anaknya, bisa mengajari istrinya kalau dia tidak membekali diri dengan ilmu? Ya, maka ketika mereka mengajarkan anak-anaknya, istrinya, mereka pun harus belajar. Mereka pun harus menuntut ilmu, ya, untuk bisa mengajarkan dan menjadi pemimpin yang baik untuk keluarganya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa muruhum, dan perintahkan mereka. Ini dalil di antara bentuk tanggung jawab dari seorang ayah sebagai pemimpin, di mana pemimpin itu yang menetapkan, yang memerintahkan, mereka yang mengatur. Perintahkan istri mereka, perintahkan anak-anak itu, mereka pemimpinnya di sana. Ya, jangan mereka membiarkan, jangan mereka bersikap masa bodoh. Udahlah, biarin saja. Anaknya salah, perintahkan untuk benar. Anaknya keliru, perintahkan untuk meninggalkan kekeliruan. Ya, anaknya atau istrinya salah dan keliru, perintahkan mereka untuk kebenaran. Mereka yang bertanggung jawab, mereka yang memerintahkan, mereka yang pegang kendali. Inilah seorang kepala rumah tangga. Allah berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Ya, mereka yang mengatur, mereka yang menegakkan urusan. Ya, maka mereka harus memposisikan diri mereka sebagai pemimpin. Dan memang mereka Allah angkat sebagai pemimpin dalam rumah tangga mereka. Maka jangan dan tidak boleh mereka bersikap tidak peduli, masa bodoh. Perintahkan, ajarkan. Ini yang dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihissalam. Ya, dan kata Nabi SAW banyak dalam hadisnya,
Muru auladakum bisalah. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Nabi perintahkan kita untuk memerintah. Karena itu adalah orang-orang yang ada di bawah kekuasaan kita. Ya, dan sebagai pemimpin di antara kewajiban mereka adalah memerintah. Memerintah pada kebaikan, memerintah, mengatur, ya, membimbing. Inilah kewajiban dari seorang pemimpin itu. Ya, wabil khusus dalam hal ini pemimpin rumah tangga memerintahkan anak istri mereka dalam kebaikan dan takwa. Dalam agama ini Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Ya, maka kepemimpinan menuntut adanya perintah, pengaturan, dan ini ya ada di pundak-pundak seorang ayah yang harus memiliki peran dalam masalah ini, ya, untuk mengatur dan membimbing keluarganya dalam kebaikan dan takwa. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sabda Nabi yang mulia alaihi salam, "Usollu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini dalil perintah Nabi kepada kita semua untuk mengerjakan salat seperti cara Rasulullah mengerjakan salat. Ya. Betapapun itu kita simpulkan, kalau itu tidak dicontohkan oleh Nabi, nggak boleh kita sholat dengannya. Nggak boleh kita sholat dengannya dengan cara seperti itu. Walaupun kita simpulkan ini, walaupun kita simpulkan itu, walaupun alasan begini, walaupun alasan begitu, kalau itu tidak dicontohkan oleh Nabi, bukan apa yang beliau kerjakan, nggak boleh kita melaksanakan sholat dengannya. Ya. Sederhana contoh misalnya sholat subuh, Nabi SAW kerjakan 2 rakaat. Ada orang yang ingin menambah jadi 4 karena merasa pagi-pagi itu masih seger, nggak begitu capek, dia 4 rakaat. Nggak diterima di sisi Allah, nggak diterima di sisi Allah. Ya. Dan begitu seterusnya dalam tata cara, kaifiyat, jumlah rakaat. Harus kita berusaha menyesuaikan sholat kita dengan apa yang datang keterangannya dari teladan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi perintahkan kita untuk itu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu lihat, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi SAW sampai-sampai pernah sholat di atas mimbar. Naik ke atas mimbar. Ketika sujud Nabi turun. Selesai sholat Nabi mengatakan, innama sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu sholati. Aku melakukan ini agar kalian mengikuti aku dalam sholat, ya, menjadi makmum mengikutiku dalam sholat, dan agar kalian mempelajari gimana gerakan-gerakan sholat yang kulakukan, cara sholatnya, bagaimana rukuknya, bagaimana berdirinya, bagaimana sujudnya. Sampai Nabi demikian. Sampai Nabi yang mulia SAW demikian. Para sahabat Nabi yang mulia SAW, termasuk Malik bin Huwairits, ya, meriwayatkan hadis Nabi SAW tentang sholat sampai menjelaskan ketika duduk di mana tangan Nabi SAW, di atas paha, di atas dengkul, di mana tangan Nabi, ya. Sampai para sahabat ketika Nabi sujud, bagaimana tangan Rasulullah SAW ketika sujud itu, jari-jarinya ke arah mana. Sahabat sampai detail, rinci meriwayatkan tentang tata cara sholat Nabi yang mulia alaihissalam. Ini menunjukkan kepada kita sekalian, pentingnya sholat itu kita lakukan menyesuaikan dengan apa yang dicontohkan dari teladan Nabi SAW. Dan itu sudah terbukukan dalam hadis-hadis. Sholat Nabi dari takbir sampai salam, ya, salam Nabi SAW, nengoknya bagaimana, apa yang terlihat, para sahabat meriwayatkannya, ya. Jadi detail sekali, iya. Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW
kepada para sahabat dalam masalah sholat ini secara khusus, untuk melihat bagaimana beliau sholat ya dengan teliti ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian sabda Nabi yang mulia SAW, fa idza hadaratis shalah, kalau tiba waktu sholat. Ini dalil, sholat itu ada waktunya. Sholat itu ada waktunya. Ada waktu yang ditetapkan yang menjadi awal, masuk dan akhirnya. Ada batasannya. Ya, ada batasannya. Dan sholat tidak boleh dikerjakan kecuali memang sudah masuk waktunya. Belum masuk waktunya, seorang sholat, maka sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Ya. Falyu'adzin lakum ahadukum. Hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Ini dalil disyariatkannya azan ketika kita hendak sholat berjamaah. Ketika kita hendak sholat berjamaah, maka disyariatkan azan. Ya, azan terlebih dahulu. Ya. Seperti kata Nabi kepada Malik bin Huwairis dan teman-temannya, kalau datang waktu sholat azan. Azan. Salah seorang di antara kalian azan. Ya, dan banyak sekali keutamaan dari mengumandangkan azan. Kemudian kata Nabi, wal ya ummakum akbarukum. Hendaklah salah seorang di antara kalian yang paling tua yang jadi imam. Ya. Kenapa Nabi SAW hanya mengatakan yang paling tua yang jadi imam? Kata Imam Nawawi, ini dikarenakan Malik bin Huwairis dan teman-temannya itu sepantar. Ilmunya sama, belajar bareng. Pasti ilmunya kurang lebih sama. Maka penentuan berikutnya adalah dengan umur. Karena penentuan imam ada kriterianya dari Nabi SAW. Kriteria yang pertama, orang tersebut adalah orang yang paling menguasai Al-Quran. Banyak hafalannya, bagus bacaannya, paling menguasai Al-Quran. Ya. Selain itu juga dia menguasai ahkamus sholat, hukum-hukum sholat. Imam harus tahu. Bacaan bagus, hukum sholat nggak tahu, wah ini bahaya. Nanti dia salah, makmumnya nggak tahu, dianya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini bisa berantakan sholat kaum muslimin. Maka selain dia hafal Quran atau banyak hafalannya, dia pun harus tahu ahkamus sholat, hukum-hukum sholat. Kalau keliru salah gimana? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana sujud sahwi? Gimana kalau dia batal? Apa yang harus dilakukan? Ya, harus tahu hukum sholat. Kemudian yang kedua, ya ini paham tentang sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Kriterianya, kalau sama bacaan Qurannya, sama ilmunya, maka mana yang paling mengenal tentang sunnah? Kalau sama juga, yang ketiga, mana yang lebih dulu hijrah? Kalau sama juga, mana yang lebih tua? Jadi umur itu menjadi timbangan terakhir. Nah, Nabi tidak menyebutkan timbangan-timbangan yang pertama sampai yang berikutnya karena Malik bin Huwairis pantar. Karena Malik bin Huwairis belajarnya sama ya 20 hari. Sehingga akhirnya untuk menentukan siapa yang berhak jadi imam, yang paling tua, Adapun muadzin enggak ada kriteria tertentu. Hanya satu kriterianya, yang berhak jadi muadzin yang diajarkan oleh agama kita, yang paling bagus suaranya. Ya, paling bagus suaranya, ya. Pada zaman Nabi SAW ada salah seorang sahabat yang bermimpi diajarkan azan. Kemudian melapor kepada Nabi. Kemudian kata Nabi, ajarkan Bilal apa yang kau lihat dan dengar pada mimpimu, karena Bilal lebih bagus suaranya. Bilal yang azan, orang ini yang mimpi. Ya, ini menunjukkan muadzin sepatutnya memiliki suara yang enak. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, bab selanjutnya, bab
man suni'a ilaihi ma'ruf falyukafi'hu. Bab penjelasan, barang siapa yang berbuat baik kepada kita, hendaklah kita balas. Ini diantara akhlak perangai Islam. Ada orang yang berbuat baik, maka balas kebaikannya dengan yang senilai, yang bisa kita berikan, yang bisa kita persembahkan. Balas kebaikan mereka. Kalau kita nggak punya sesuatu untuk kita balas, doain mereka, doakan mereka sampai kita merasa doa kita itu sudah membalas kebaikan mereka, cukup membalas kebaikan mereka. Ini akhlak Islam, ya, mengajarkan kepada kaum muslimin untuk tidak melupakan kebaikan orang lain. Nabi SAW adalah menjadi contoh teladan terdepan dalam masalah ini. Gak pernah melupakan kebaikan, gak pernah melupakan orang yang pernah berbuat baik kepada dirinya, ya, dan selalu menunaikan dan membalas orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Nabi kalau dikasih hadiah, Nabi balas ganti dengan yang lebih baik. Lihat Nabi yang mulia alaihissalam, Khadijah radhiyallahu taala anha. Di antara sebab Khadijah itu tidak pernah dilupakan oleh Nabi SAW karena kebaikannya. Khadijah telah meninggal dunia, Nabi tetap berbuat baik kepada Khadijah dengan berbuat baik kepada teman-teman Khadijah. Ya. Dan beberapa kejadian lain di mana Rasulullah SAW selalu mengingat orang yang berbuat baik kepadanya dan berusaha untuk membalasnya. Inilah Nabi kita yang mulia alaihissalam. Tidak pernah melupakan kebaikan yang pernah beliau terima. Beliau akan balas dengan apa yang beliau bisa. Ya. Hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah dari Jabir ibn Abdullah al-Ansari, dia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'ruf falyajzihi. Barang siapa yang diberikan kebaikan, maka hendaklah dia balas. Fa illam yajid ma yujzihi, kalau dia enggak ada mendapatkan untuk apa yang dia balas, falyuthni alaih, hendaklah puji atau doakan dia. Puji atau sebut kebaikannya. Ini kebaikan si fulan. Ini saya dapat dari si fulan. Ya. Ini kebaikan dia. Ini penjelasan dia. Seperti itu, ya. Misalnya dalam medan ilmiah, contoh dalam medan ilmiah, seperti kita belajar ini, ya. Ini dari mana rujukannya? Berkata ulama ini dari kitab ini. Kembalikan, bahwasanya mereka yang menjelaskan. Bukan semata-mata dari si ustadz yang menjelaskan ini dan itu. Ini ulama yang menjelaskan kebaikan mereka. Ya, sebutkan ini kebaikan mereka, ini mereka yang berkata. Atau doakan kebaikan kepada mereka yang dengan sebab mereka kita bisa jadi kenal kebaikan ini. Ya, seperti itu. Ya, ini yang diajarkan oleh agama kita. Ya. Adapun orang-orang yang diberi kebaikan, dia berbangga dengan kebaikan itu, orang-orang merasa itu adalah apa yang dia miliki, itu semata-mata hasil usahanya, maka yang seperti ini, kata para ulama, seperti orang yang memakai baju kebohongan. Sebetulnya itu kebaikan orang lain, dia menikmatinya, tapi dia nggak bersyukur kepada orang yang memberinya. Ya. Kemudian kata Nabi, fa innahu idza athna alaihi faqad syakarahu. Kalau dia telah memujinya atau menyandarkan nikmat ini kepadanya yang memberinya, maka dia telah bersyukur, berterima kasih kepada orang yang berbuat baik itu. Nah, agama kita, hadirin yang dimuliakan Allah, menjadikan orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, maka sama saja tidak bersyukur kepada Allah. Yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, sama saja tidak bersyukur kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda,
la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang sudah berbuat baik kepada dirinya. Inilah agama kita, mengajarkan kaum muslimin untuk tahu diri, berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya, ya, membalas kebaikan dengan kebaikan. Inilah agama kita, perangai dan perilaku yang diajarkan oleh agama kita untuk Islam dan kaum muslimin. Kemudian kata Nabi, wa in katamahu, kalau dia menyembunyikannya, ya, padahal ini hasil orang, padahal ini kebaikan orang, padahal ini pemberian orang, dia tutup-tutupin agar orang lihat bahwasanya ini usahanya, ini kemampuannya, ini miliknya, apa yang dia miliki. Dia lupakan kalau itu dikasih sama orang. Orang-orang lihatnya itu hasil karya dia sembunyikan, ya. Faqad kafarahu. Kalau dia sembunyikan seperti itu berarti nggak bersyukur. Dia ingkari kebaikan saudaranya itu, ya. Wa man tahalla bima lam yu'ta fa ka'annama labisa thawbai zurin. Barang siapa yang berbangga, berhias dengan apa yang tidak menjadi miliknya, maka dia seperti orang yang memakai dua pakaian kebohongan. Ya, seorang berlagak dialah yang menggali hukum daripada penjelasan-penjelasan ini. Ini istihadnya, ini apa namanya, kepintarannya. Padahal itu apa yang dijelaskan oleh orang lain. Dia hanya menyampaikan. Kemudian dia tidak menyandarkan ini kepada si penulis atau yang menyampaikan atau yang membawakan. Maka dia seperti orang yang memakai dua pakaian kebohongan. Orang-orang lihat orang ini yang pintar, padahal dia cuma ngejelasin doang. Dia membohongi dirinya sendiri dan dia bohongin orang lain. Ya, ini akhlak yang tercela. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sekalian, seperti yang tadi sudah disebutkan, agama ini mengajarkan kaum muslimin untuk membalas kebaikan orang lain kepada kita dengan kebaikan. Apalagi orang tersebut orang tua, yang kita nggak akan pernah sedikit pun membalas kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita anak-anaknya. Nggak akan pernah bisa. Maka jangan pernah kita merasa sudah berbuat baik. Jangan pernah kita merasa sudah berbakti sama orang tua. Masih banyak kekurangan kita. Dan teruslah kita berusaha untuk memperbaiki kebaikan-kebaikan kita untuk orang tua kita. Jangan pernah merasa cukup. Karena kita nggak akan pernah membalas jasa mereka kepada kita. Ya, apalagi orang tua dalam masalah ini. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini juga memberikan pelajaran bagi kita sekalian. Ya, di antara adab yang jelek adalah menyembunyikan kebaikan orang lain yang diberikan kepada kita, atau kita menyandarkan yang bukan menjadi karya kita, yang bukan menjadi milik kita, yang bukan menjadi usaha kita, ya, kita sembunyikan siapa yang memiliki andil tentangnya. Padahal ini bukan kita. Ya, kita tampakkan seolah-olah manusia akan melihat, oh ini si fulan, oh dia memang, padahal bukan. Ya, dalam masalah ilmiah, karya, ya, menjelaskan kebenaran atau lain-lain, ya, ya, seorang yang memakai pakaian palsu padahal itu bukan dirinya, maka ini tercela. Ya, seorang misalnya dia bukan pakai pakaian zuhud misalnya, pakai pakaian orang-orang yang ahli ibadah, padahal dia nggak ahli ibadah, pura-pura agar disebut ahli ibadah. Ini termasuk orang yang berpura-pura memakai dua pakaian kebohongan. Ya, ada orang matanya disayu-sayukan agar orang-orang melihat dia sebagai orang yang banyak begadang malam ibadah. Ini memakai pakaian kebohongan. Ya, ada seorang yang berlagak seperti orang yang berilmu, padahal dia nggak punya ilmu. Tapi dia berlagak untuk itu agar manusia melihat, oh dia berilmu. Ini orang yang memakai dua pakaian kebohongan. Agama kita mengajarkan kita untuk bersikap dan menampakkan apa adanya, tidak berpura-pura. Ini agama kita. Jauh dari tasannu, jauh dari memaksakan diri,
keberpura-puraan. Ya, inilah kita dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, tapi ini kita. Yang bukan menjadi milik kita, buat apa kita banggakan? Ini bukan punya kita. Itulah agama kita, mengajarkan kaum muslimin untuk bersikap gentleman. Ya, ini mengakui, ini saya, ini apa yang ada sama saya. Oh, ini bukan, ini kebaikan orang, ini dari orang. Ya, mereka memberikannya kepada saya. Seperti itu seterusnya, gentleman. Dan tidak membanggakan apa-apa yang bukan menjadi karyanya, bukan menjadi usahanya, bukan menjadi miliknya. Ya, seorang anak yang kaya itu bapaknya. Buat apa dia membanggakan diri, saya orang kaya dan seterusnya? Itu bapaknya yang kaya. Nggak perlu dia membanggakan, dan itu tidak disukai perangai seperti ini dalam Islam. Ya, berpura-pura atau membanggakan apa yang bukan menjadi hasilnya, karyanya. Ya, ini agama kita. Mengajarkan kaum muslimin untuk bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Inggrisnya itu gentleman. Ya. Bahasa Indonesianya apa tuh? Saya nggak tahu dah. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis selanjutnya dari bab yang sama, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man ista'adza billah," barang siapa yang minta perlindungan dengan nama Allah, fa'idhu, maka lindungilah. Lindungilah untuk mengagungkan nama Allah yang disebut. Inilah kaum muslimin yang diajarkan oleh Islam. Kalau nama Allah disebut, maka kita harus hargai dan agungkan nama Allah itu. Ya. Ada orang, saya berlindung, saya minta perlindungan kepadamu dengan nama Allah. Maka kita harus lindungi dia. Apa yang menjadi kemampuan kita, nggak boleh kita bilang nggak bisa, padahal kita bisa. Untuk mengagungkan nama Allah, walaupun orang itu mungkin nggak berhak, ya, mungkin orang itu bukan pelaku kejahatan, bukan maksudnya, ya ini bisa minta sama orang lain atau tidak begitu berhak akan perlindungan. Tapi kalau dia minta dengan nama Allah yang kita agungkan, maka untuk mengagungkan nama Allah kita lindungi dia. Inilah kaum muslimin diajarkan oleh Islam untuk mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Di antaranya kalau disebut nama Allah, kalau diminta dengan nama Allah, maka kita berikan kalau kita mampu, lain kalau nggak mampu. Ya, walaupun terkadang orang ini nggak berhak untuk kita beri. Misal ada orang mengatakan kepada kita, saya meminta kepadamu dengan nama Allah. Padahal orang ini nggak berhak untuk kita beri, tapi karena dia bawa nama Allah di dalamnya, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengagungkan Allah kita beri saja, atau kita beri dia, bukan karena orang ini, tapi karena nama Allah yang dia sebut, dalam rangka pengagungan kepada Allah. Ya, kalau kita memiliki kemampuan tentunya. Wa man sa'ala billah fa'tu, barang siapa yang meminta dengan nama Allah, beri. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balas. Fa illam tajidu fad'u lahu, kalau kalian enggak punya sesuatu untuk kalian membalasnya, maka doakan dia. Hatta ya'lam an qad kafa'tumuh, sampai kalian tahu kalian sudah membalasnya dengan doa kalian itu. Ini sampai kalian merasa doa kalian itu sudah cukup membalas kebaikan yang kalian dapat dari saudara kalian. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara akhlak dan perangai yang diajarkan oleh Islam. Jangan pernah melupakan kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada suaminya, seorang anak kepada orang tuanya, seorang teman kepada temannya, ya, dan juga masyarakat kita satu dengan yang lainnya. Kita adalah orang-orang yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Maka jangan lupakan jasa dan kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kita, karena melupakan kebaikan orang lain yang berbuat baik ini adalah akhlak yang tidak baik, tidak diajarkan oleh Islam. Islam justru mengajarkan kita untuk membalas, mengingat, mendoakan orang-orang yang berbuat baik kepada kita sekalian. Wallahu taala ajal a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari dan kita bahas
pada kesempatan pagi hari yang mulia ini. Mohon maaf kurang lebihnya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Selanjutnya masih ada waktu kita bisa bersoal jawab. Wallahu taala alam bisawab. Silakan. Ya. Jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah memberikan kajiannya tentang adab-adab Islam yang diambil dari Alkitab Al-Adabul Mufrad, tentang pembahasan tentang pentingnya ilmu dan bagaimana kewajiban kita dalam menuntut ilmu, bahwa berilmu terlebih dahulu baru beramal. Baik, selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab, silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, sekarang kan informasi sangat luas ya, termasuk informasi tentang ilmu. Tapi kadang-kadang kan ilmu itu perlu dikonfirmasi Ustadz. Ya. Salah satunya gini, sekarang mungkin sudah beberapa tahun beredar video tentang video dakwah ya, tentang bagaimana sholat berjamaah. Karena kan tadi kalau bisa sholat berjamaah dan jadi imam. Bagus Ustadz, karena misalnya ada orang sedang berdiri, tiba-tiba ada yang mau ikutan dia dari kiri, maka ditarik. Setelah itu ada narasinya, menurut Rasulullah, hadis Rasulullah, kalau ada orang yang sholat, dia ikut dari sebelah kiri, maka dia harus sebelah kanan. Kan seperti itu Ustadz ya, sebelah kanannya imam. Dan beberapa cara-cara, jadi ada contoh, ada selalu menurut hadis. Cuman gini, semua termasuk baik karena ilmunya ada. Hanya berpikir, kan menurut Rasulullah itu kan sunnah Rasul. Tapi apakah itu kapan kejadiannya Rasulullah sholat sendirian terus diikutin orang? Terus akhirnya narik. Maaf nih, ini auzubillah minasyaitonirrajim, mudah-mudahan saya salah. Logikanya Rasulullah kalau sholat sendiri apa di umum apakah ada gitu? Karena Rasulullah kalau Rasulullah sendiri ada pasti orang pada ngikutin gitu loh. Jadi seolah Rasulullah lagi sendiri ikutin menurut hadis kayak gitu. Terusnya ya, dan itu mungkin ada 10 kali cara dan itu. Nah, apakah benar gitu kan? Terus Rasulullah apakah memang kan yang menurut kepercayaan saya Rasulullah itu sholat selalu tepat waktu. Kalau sunnah di rumah, tapi kalau wajib yang diikutin sama orang itu di masjid karena masjidnya sebelah. Apakah benar? Apakah itu hanya contoh sahabat? Apa contohnya Rasulullah yang diikutan sebegitu dari segala macamnya cara-cara itu? Terus yang kedua, mungkin ini pertanyaan tapi bisa dibahas nanti oleh Ustadz ataupun nanti pengurus. Tiba-tiba ada beberapa bulan ini ada lagi persoalan yang diangkat lagi masalah usia. Tadi karena kebetulan Ustadz menyebut tentang Khadijah. Yang kita tahu selama ini mungkin saya dari SD, waktu lagi Rasulullah menikah dengan Khadijah usianya 40, Rasulullah 25. Tiba-tiba ada selebaran atau ada informasi lagi, oh enggak, Khadijah sama Rasulullah usianya sama-sama 25. Wah, saya bilang ini informasi dari mana lagi nih gitu ya. Jadi cerita tentang usia. Terus cerita tentang usianya Aisyah. Aisyah itu kan yang kita tahu waktu dinikahkan umur 6 tahun, terus waktu lagi kumpul 19 tahun. Walaupun ini masih dalam perdebatan, tapi ternyata di situ juga disebutkan, oh salah, yang mencatatnya sebenarnya waktu lagi dinikahkan umur 16 tahun, tapi waktu bersama dengan Rasulullah jadi 19 tahun. Jadi waktu lagi pencatatnya itu salah, harusnya 16 menjadi 6. Itu juga sama lagi, kan seperti itu. Itu yang saya tiba-tiba, karena sekarang kan medsos atau apapun cepat sekali menyebar gitu loh. Padahal yang ilmu yang kita tahu, misalnya saya baca puluhan tahun yang lalu yang termasuk yang fenomenal itu adalah bukunya Muhammad Haikal tuh, itu cukup tebal itu kan. Nah itu cukup lengkap. Itu ceritanya ya umur Rasulullah 25, ini 40, Khadijah, terusnya lagi Aisyah umur sekian. Tapi kalau ini karena ini di luar konteks, boleh dijawab sekarang ataupun nanti. Tapi yang pertama dulu. Ya. Terima kasih Jazakallah khair.
Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama berkaitan dengan sholatnya Nabi SAW yang Nabi jadi imam dan makmumnya itu satu atau dua orang. Apakah ini kapan terjadinya, dilakukannya? Sedangkan Nabi SAW kita tahu pasti beliau SAW sholat berjamaah dan banyak orang ada di belakangnya. Tapi terlihat di sini ada beberapa kejadian kok sahabat yang lainnya nggak ada atau hanya satu atau dua orang. Ya, sholat apakah yang dilakukan berjamaah ini oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam? Beberapa kejadian tersebut ada hadisnya riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Itu pernah kejadian salah satunya Rasulullah SAW sholat di salah satu rumah istrinya Maimunah, dan ketika itu Maimunah ini ponakannya namanya Ibnu Abbas, ini masih kerabat juga sama Nabi SAW, nginep dan Nabi SAW sholat malam. Lihat Nabi SAW sholat malam, spontanitas Ibnu Abbas pengen ikut dia, sehingga dia berdirilah di samping kanannya, atau dia berdiri di samping kiri terus Nabi pindahin ke kanan, seperti itu. Jadi sholatnya sholat sunat. Iya, seperti sholat sunatnya sholat malam ketika itu, sholat malam. Wajib. Gitu. Jadi saya agak Rasulullah sebelah masjid, Rasulullah ya biasanya berjamaah. Iya, jadi sholatnya bukan sholat wajib yang 5 waktu itu. Karena sholat wajib 5 waktu pastinya banyak sekali orang dalamnya karena ada adzan, ada qomat dan seterusnya. Tapi ini sholat-sholat yang sunat, seperti sholat malam. Nabi SAW ketika sholat kemudian sebagian sahabatnya seperti sini Abdullah bin Abbas, dalam hadis yang lain ada pernah Abdullah bin Mas'ud, itu secara spontanitas ingin ikut sholat bersama Nabi. Ini menunjukkan bagi kita sekalian sholat malam itu boleh berjamaah, spontanitas, ya spontanitas, karena sholat sunat itu umumnya itu di sendirian. Tapi kalau sholat malam boleh dia berjamaah, ya spontanitas seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi yang mulia alaihi wasallam, ya. Nah dari situlah akhirnya terdapat kesimpulan hukum bagaimana kalau makmum itu sendiri, makmum itu berdua, itu berdirinya di mana, ya, karena itu yang pernah terjadi pada Nabi yang mulia SAW dan beliau kerjakan. Seperti itu. Tapi bukan sholat berjamaah, sholat 5 waktu, bukan. Dan itu momen-momen tertentu saja, kejadian-kejadian kebetulan, ya, dan sifatnya spontanitas. Tapi dari sini ada hikmah, bagaimana kalau kita berjamaah 1 atau 2 orang seperti itu, Pak. Mungkin itu, wallahu a'lam. Kemudian masalah tadi Khadijah, ya, memang sejarah ini, ya, yang masyhur ya, yang banyak itu Nabi 25, Khadijah 40, ya, dan juga yang masyhur kalau Aisyah 6 tahun, kemudian 9 tahun ketika sudah haid, barulah Nabi SAW berumah tangga dengannya, ya itu, ya, kemudian datang lagi informasi yang lain, bahwasanya ternyata Aisyah bukan 6 tahun, tapi 16, nanti ininya 19. Khadijah ternyata umurnya bukan 40, tapi umurnya sama, ya kan? Ya. Kalau Khadijah saya pernah dengar, Pak. Ada yang ahli sejarah yang mengatakan umurnya sama dengan Nabi, bukan 40. Kemudian menyebutkan alasan-alasannya. Di antara alasannya anak-anaknya, gimana anak-anaknya? Anaknya 6. Ya, coba kalau umurnya 40 sampai 46, ini sulit, dan alasan-alasan seperti itu, ya, dan juga alasan-alasan lainnya, sehingga mereka menetapkan enggak, Nabi kurang lebih sama dengan Khadijah. Seperti itu, ya. Kalau Aisyah ini jelas, Aisyah itu hadisnya sahih, itu nggak bisa dielakkan dengan mengatakan salah tulis. Ini salah tulis dari mana? Ini dalilnya sangat lemah sekali. Kalau Aisyah dikatakan 16 tahun kemudian berkumpul 19 tahun, ini sangat lemah sekali, ya, karena jelas-jelas 6 tahun. Walaupun itu tidak bisa dijadikan landasan secara khusus bagi orang-orang yang ingin nikahi anak-anak kecil,
ya umur 9 tahun dinikahin, enggak juga seperti itu. Tapi semua ada aturannya, semua ada kaifiatnya, tata tertibnya, ya bagaimana akhirnya sesuai dengan yang dikerjakan oleh Nabi SAW, seperti itu. Ya, tapi yang sahih itu 6. Nah, yang Khadijah, saya tidak hadir dalam ingatan saya, mana yang lebih tepat dalam masalah ini? 40 atau 25. Tapi saya pernah dengar memang alasan ini kedua-duanya seperti itu. Ya, nanti mungkin dibahas di kesempatan yang lainnya mana yang lebih rajih daripada riwayat-riwayat ini, ya 25 atau 40, seusia atau 40 Khadijah. Insyaallah taala. Mungkin itu. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Pertama mengenai tadi disampaikan mengenai adab tentang kebaikan orang kepada kita, minimal itu kita membalasnya dengan doa. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang misalnya menzolimi atau memfitnah kita, apa balasannya dan hukumnya bagaimana? Ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi misalnya ada orang memberikan sesuatu kepada kita, dalam hati kita kita ngerti orang itu berbuat baik pada kita, tapi di hati kita tidak begitu suka pemberiannya itu, dan pura-pura suka. Nah, bagaimana hukum kepura-puraan dalam hal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama mengenai orang yang mendolimi kita dalam masalah ini, secara khusus kita difitnah, dituduh yang kita tidak lakukan. Bagaimana sikap kita? Asal ketika kita diperlakukan jelek, ya, syariat kita membolehkan kita untuk membalas dengan kejelekan yang semisal. Kata Allah, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimithli ma i'tada 'alaikum." Siapa yang berbuat jelek kepada kalian, balas dengan balasan yang setimpal dari apa yang kalian dapat kejelekan itu. Tapi dalam masalah fitnah, ya, ketika kita balas, kita memfitnah atau menuduh dia lagi, maka ini adalah keburukan dibalas dengan keburukan. Artinya akan menimbulkan mudarat yang lebih jelek. Karena yang namanya fitnah kan kebohongan, menuduh seorang dengan bohong, orang itu ini berbuat ini padahal tidak, berarti kita berbohong. Nah, ketika kita berbohong dan memfitnah balik, berarti kita malah berbohong lagi. Ini nggak boleh, ya. Beda kalau kita diperlakukan buruk, misalnya kita dicentil, kita nggak suka, maka balas dengan centil lagi. Ini kan nggak ada unsur-unsur kebohongan atau kemudorotan di dalamnya, ya. Dan Nabi SAW bersabda, la doror wala diror. Tidak boleh berbuat kemudorotan atau membalas kemudorotan dengan mudorot berikutnya, nggak boleh. Maka kalau kita difitnah, nggak ada jalan lain, ya, atau nggak ada yang lebih utama kecuali memaafkan. Sudah, biarkan saja, ya. Dan tanamkan dalam diri kita tidak butuh penilaian manusia, kita butuh penilaian Allah. Manusia tuduh kita ini, tuduh kita itu, mengatakan begini tentang kita, ini dan itu. Selama kita tidak melakukannya dan kita terus fokus untuk penilaian Allah, maka ketahuilah manusia tidak menghidupkan kita, tidak mematikan kita, tidak memberi rizki kepada kita, tidak memberi manfaat dan tidak menimpakan mudarat buat kita. Sudah,
Manusia yang seperti ini, yang tidak ada artinya apa-apa buat kehidupan kita, buat apa kita risaukan perkataan-perkataannya. Fokus saja dengan apa yang menjadi penilaian Allah buat kita. Maka bersabar dari tuduhan-tuduhan tersebut. Kalau kita punya suatu bukti untuk membuktikan kalau tuduhan itu nggak benar, silahkan lakukan. Tapi jangan kita balas dengan menuduh dia lagi, memfitnah dia lagi. Ini tidak dibenarkan. Sabar ya. Dan ada contoh teladan dari salah seorang istri sahabat Nabi, ini Ummu Darda. Ummu Darda, istri dari Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi. Ummu Darda pernah disampaikan kepada beliau, si fulan mengatakan bahwasanya kamu wahai Ummu Darda begini dan begitu. Maka kata Ummu Darda, buat apa saya marah untuk sesuatu yang dituduhkan kepada saya padahal aku nggak melakukan. Padahal aku nggak melakukan. Sedangkan banyak ucapan-ucapan yang diberikan kepada saya sebagai pujian, aku pun tidak merasa melakukannya. Nah, jadi kata Ummu Darda, ini buat apa saya marah dituduh padahal saya nggak melakukan. Saya pun sering dipuji padahal saya tidak berhak untuk pujian tersebut. Nah, ini pelajaran Ummu Darda. Ya, kalau saya dituduh apa-apa yang tidak saya lakukan, saya pun suka dipuji padahal saya tidak ada pada pujian itu. Ya, inilah orang-orang saleh terdahulu. Pujian dan celaan manusia tidak menggemingkan mereka sedikit pun juga. Mau dipuji, mau dicela oleh manusia, nggak ada artinya apa-apa. Sehingga kalau kita dituduh yang kita nggak lakukan, buat apa marah? Kok kita nggak melakukan? Allah yang menghisap kita. Kita dipuji apa-apa yang nggak dapat sama kita, buat apa kita bangga? Toh itu nggak ada sama kita. Maka pujian dan celaan di mata orang-orang soleh terdahulu nggak ada bedanya. Yang mereka fokus penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah maafkan saja, biarkan saja. Kalau kita ingin memperbaiki nama baik kita, ya, karena kita tahu ini akan memburukkan nama baik kita, maka buktikan saja kalau kita tidak seperti yang dituduhkan. Adapun membalas mereka dengan menuduh mereka lagi, menjelekkan mereka lagi, ini enggak dibenarkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu yang pertama. Ya, ada dua pertanyaan ya? Yang dua pertanyaan. Enggak, itu tadi. Itu aja satu. Ada lagi mungkin? Ada tapi kok agak lupa ya. Itu lagi apa? Satu lagi apa tadi? Satu lagi tentang apa tadi, Bu? Mohon Ibu tadi mengulang pertanyaan yang kedua. Oh iya, berpura-pura. iya maaf. Tentang pura-pura. Kita dikasih sesuatu oleh seseorang yang kita nggak suka sesuatu itu. Kita pura-pura menerimanya, suka. Boleh nggak seperti itu? Dalam masalah ini boleh. Dalam masalah ini boleh. Ya, untuk tidak menyinggung orang yang memberi kepada kita. Ya, untuk menghindari keburukan yang lebih jelek daripada kita menerimanya. Nabi yang mulia alaihi wasallam selalu diantara akhlak beliau sangat menghargai pemberian orang lain. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalau saya dikasih sop kaki kambing itu nggak jadi makanan orang-orang Arab. Kaki itu buang. Kalau kita kan bulunya aja dimasak. Kaki itu orang-orang Arab dibuang. Jeroan kaki, ya, itu dibuang sama mereka, nggak jadi makanan. Tapi kata Nabi, kalaupun aku dikasih kaki kambing, aku akan ambil. Nabi tidak pernah menolak hadiah, pemberian, nggak pernah menolak pemberian atau hadiah. Ini akhlak mulia, menghargai orang yang memberi. Jadi ketika ibu walaupun kadang nggak suka atau nggak butuh dari pemberian, ketika ada orang yang memberi ibu dan dia tulus dalam memberi, terlihat ingin kita menerima pemberiannya, maka ambil. Walaupun kadang kita nggak butuh dan nggak suka akan pemberiannya, nanti kita kasih orang lain atau kita simpan, ya, dalam rangka menghargai, maka nggak ada masalah kita menampakkan kita tuh senang
ini nggak apa-apa dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik. Mungkin silakan Pak Cipta Iya, mungkin mau bertanya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, saya pernah mengikuti sholat Jumat di suatu kota yang besar. Tapi saya herannya begini, di tempat lain, di masjid-masjid lain sudah azan, tapi masjid yang besar itu dia tidak azan. Saya tanya ke sana kemari, kenapa tidak azan dulu? Padahal waktu sudah masuk. Tapi katanya itu memang sudah ada kesepakatan dengan RRI karena akan disiarkan melalui radio. Gitu. Apakah itu betul? Terus yang kedua, saya juga pernah ikut sholat di daerah Halim kalau nggak salah. Sholat waktu itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib ada pengajian baca Quran di tengah-tengah masjid. Setelah masuk waktu Isya, itu dikumandangkan Isya, kumandangkan azan Isya. Tapi pengajian itu dilanjutkan kembali sampai orang ngaji itu udah sampai selesai baca Quran semuanya. Apakah itu juga tidak menyalahi karena waktunya juga sudah dengan waktu azan sudah lama. Ya. Mohon penjelasan, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mengenai sholat Jumat, ya. Sholat Jumat untuk pelaksanaannya terdapat keringanan dalam agama kita. Dilihat dari kemaslahatan jamaah umat. Terkadang sholat Jumat boleh dimajukan. Waktu zuhur jam 12 lewat 5 misalnya. Sholat Jumat ini dimajukan jam 11, setengah 12. Terkadang boleh kalau memang maslahat. Dan itu bisa dibaca di dalam kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang sholat Jumat itu. Nabi SAW pernah melaksanakan sholat Jumat. Ketika sahabat pulang, matahari itu belum tergelincir ke barat. Berarti kan belum masuk zuhur. Sahabat udah selesai sholat Jumatnya. Maka sholat Jumat boleh dimajukan. Sholat Jumat pun boleh diakhirkan. Untuk maslahat, misalnya panas terik. Tunggu agak bergeser lagi matahari sehingga agak lebih adem, ya. Maka ini dibolehkan. Dan itu semua istihad daripada pengurus masjid itu. Ya, ini kemaslahatan. Misalnya di kantor, Pak. Misal di kantor. Jam sholat Jumat kadang-kadang jam 12 lewat 15, 12 lewat 20. Ya kan? Orang-orang kan istirahat cuma sampai jam 1. Kalau baru diazan, akhirnya sholat Jumat nanti bisa sampai jam 1 kurang sama khotbahnya. Orang-orang belum makan, belum apa. Ya, maka kita majukan, udah jam 12 aja. Atau majukanlah 5 menit, majukanlah 10 menit. Karena orang-orang juga udah ngumpul. Karena mereka orang kerja. Boleh nggak seperti ini? Boleh, tapi diajarkan dulu kepada masyarakat. Jadi boleh dimajukan atau dibundurkan berdasarkan sunnah Nabi yang mulia SAW. Jika ini maslahat buat yang ada di situ, ya, yang jamaah di situ, ya, tentu diajarkan kepada mereka. Dan ini ijtihad atau kebijaksanaan daripada pengurus atau imam yang ada di sana. Ini kebijaksanaan mereka untuk melihat enggak ini tepat waktu saja biasa. Oh ini enggak, kita majuin aja dikit karena ini jamaahnya orang-orang kerja, nanti kelamaan mereka, akhirnya mereka kasihan belum makan harus kerja lagi. Oh enggak, ini agak panas, kita mundurin aja. Agak hujan, orang-orang belum pada datang banyak. Kan suka seperti itu. Misalnya kadang-kadang di masjid ini nih misalnya, jam 12 sudah masuk waktu zuhur, tapi orang-orang kok belum pada datang. Oh di luar agak hujan, rintik-rintik. Kita tunggulah sebentar lagi 5 menit. Nah boleh seperti itu. Ya, baru kita kumandangkan azan dan sholat Jumat. Ini nggak ada masalah. Ya, nah, cuman masalahnya kalau di tempat itu maslahatnya untuk siaran langsung TVRI, ya, apakah ini dibenarkan?
Ya, ini karena ini siaran langsung TVRI, ya, dan seterusnya. Tapi intinya kalau itu maslahat untuk jamaah, maka ini memang dari sisi ini dibenarkan, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah azan sudah dikumandangkan, tapi pengajian diteruskan. Apakah boleh seperti ini? Ada athar dari Abdullah bin Abbas, di mana Abdullah bin Abbas pernah ngajian, waktu sholat masuk. Kemudian Ibnu Abbas tidak memberhentikan pengajiannya dan melanjutkan pengajiannya, ya. Dan ditanyakan kepada beliau, kenapa kok nggak sholat dulu? Kan ini udah waktunya. Kata Ibnu Abbas, kalau saya sholat dulu, maka ini kan sedang menjelaskan ilmu akan terputus, sehingga akhirnya kurang maksimal ilmu yang disampaikan. Maka selesaikan dulu ini, baru kita sholat berjamaah di sini. Nah, ini dalil bahwasanya bolehnya ya sholat itu terkadang diundurkan, tapi azan dikumandangkan karena mungkin ada orang di rumah menunggu, ya, ini udah azan atau belum, udah masuk sholat atau belum. Tapi yang di masjid untuk suatu kebutuhan nggak ada masalah. Seperti misalnya kita azan, orang belum datang, tunggulah sampai orang datang, qomatnya jadi agak lama. Ini semua dikembalikan kepada maslahat dari jamaah dan orang-orang yang akan sholat di sana. Nah, mungkin menjadi kebiasaan di masjid tersebut, ini pengajian rutin mereka, ya, jamaahnya juga kan ini masjid komplek misalnya, ya, kebiasaan mereka azan, ya mereka terusin ngaji dulu sampai selesai, sehingga mereka nanti habis sholat langsung pulang. Nah, karena ini masjid komplek mereka dan ini kaum mereka, nggak ada masalah ketika pengurus DKM menganggap ini maslahat untuk jamaah. Kita kan orang yang baru datang, kita nggak tahu, ya karena kita harus ngikutin yang ada di situ. Mungkin itu, Pak. Jadi semua diakhirkan atau dimajukan, ya, dalam Jumat maslahat jamaah. Untuk sholat yang lainnya juga ini maslahat daripada jamaah, dan apa yang dilakukan di situ boleh diakhirkan sedikit atau diakhirkan sampai kegiatan selesai, baru dikumandangkan qomat dan sholat. Ini tidak menjadi masalah seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Baik, terima kasih. Kami kira sudah cukup waktunya. Insyaallah di pekan-pekan yang akan datang akan kita sampaikan kajian yang lebih dalam tentang adabul mufrad. Sebelum ditutup ada sedikit pengumuman dari Bapak DKM. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. DKM Adzikri ingin menyampaikan dua hal. Pertama adalah kita ada program sunatan massal yang akan diadakan pada tanggal 14 hari Ahad depan di Masjid Adzikri. Bagi kaum muslimin yang punya ataupun punya kenalan dan juga mungkin apakah keluarga, keponakan atau saudara yang ingin mengikut sertakan bersunat di Adzikri, mohon segera mendaftarkan dan insyaallah kita akan gratiskan sunat ini dan juga mendapatkan sedikit santunan dari Adzikri. Pada hari yang sama juga kita bekerja sama dengan Klinik Cahaya Laboratoris, Bapak Dr. Bambang menyiapkan paket, ada 250 paket untuk pemeriksaan kolesterol gratis. Jadi bagi jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja juga silahkan untuk bisa ikut memakmurkan masjid ini, hadir pada Ahad depan pagi untuk mengikuti program ini. Kami persilahkan. Kemudian yang kedua adalah pengumuman tentang kita DKM Adzikri bekerja sama dengan kontak person dari Bapak Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Insyaallah akan menghadirkan beliau pada hari Sabtu tanggal 20 Mei ini ba'da
kajian ba'da sholat maghrib ya. Mohon kehadirannya dan insya Allah kita adakan di Masjid Adzikri ini bekerja sama dengan RW dan Komplek Pesona Kayangan ini. Kami memohon untuk nanti akan ada koordinasi pengaturan parkir dan juga pengaturan jamaah yang hadir karena kemungkinan akan banyak.